Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia Habibana Habib Musa bin Utsman Assegaf, dan juga kami muliakan Al-Habib Bakir bin Syarif Ali Al-Idrus. Juga kami muliakan Habib Salim bin Zainal Abidin Assegaf. Dan juga kami muliakan Habib Idrus bin Umar Al-Idrus. Dan juga kami muliakan Habib Salim bin Muhammad Nunsi Al-Kaf. Dan juga kami muliakan jajaran pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, wabil khusus kepada Bapak Rahmat RT, Kepala RT 22 yang alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Dan juga kami muliakan seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus peresmian Musalla Sirajul Amin. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal baik kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah mengangkis kita dari titian api neraka menuju titian surga. Dengan bimbingan beliaulah kita tahu mana yang hak dan mana yang batil, sehingga kita semua bisa berhadir di acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan, diakui umat beliau nanti di akhirat hingga mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya di sini mewakili panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mewakili pengurus Musalla Sirajul Amin. Yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin undangan, hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada para habaib, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah yang membalas kehadiran para ibu bapak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para donatur untuk yang menyumbangkan harta ataupun tenaga, pikiran untuk mensukseskan acara pada malam hari ini, yaitu acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disumbangkan
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, tambah lancar, tambah barokah dengan sebab nyumbang adanya acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari semua panitia atau pengurus juga warga Gang Al-Amin sekitar dan sekitarnya ada penyambutan yang kurang baik dari tingkah laku ataupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus peresmian Musalla Sirajul Amin. Jadi musalla ini walaupun belum 100%, jadi kita resmikan pada malam hari ini, kita ngambil berkah para habaib dan insya Allah nanti diresmikan oleh Habib Musa. Dengan adanya hadirnya para habaib, musalla yang mungkin 45% ini akan berlanjut pembangunannya setelah bulan Maulid sehingga selesai sampai 100%. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pendonatur, para penyumbang tetap daripada pembangunan Sirajul Amin, Musalla Sirajul Amin, diantaranya dari jamaah atau majelis Burdah Sirajul Amin yang setiap minggu, setiap malam Selasa memberikan sumbangan kepada Musalla Sirajul Amin. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga kepada Jam'iyah atau Yasinan Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Bintar Munakib, dan juga sumbangan bulanan dari wali santri ya. Jadi musalla ini sudah beberapa bulan ditempati kanak-kanak ngaji ya. Mudah-mudahan yang ngaji habis maghrib di sini. Jadi umur 5 tahun, 7 tahun. Tapi alhamdulillah walaupun kecil-kecil banyak yang sudah hafal surat-surat pendek sampai ada yang 22 surah, ada yang sudah 30 surah, sampai ada yang sudah 3 juz 30 hafal dan puluhan doa-doa, dan juga diselingi dengan bahasa Arab, bahasa Inggris biar nanti kalau pindah ke pesantren punya bekal. Jadi dan juga ini habis maghrib, jadi masih bisa sekolah sore atau TK apa madrasah atau di tempat-tempat yang lain, tidak mengganggu. Kita cuma digunakan semaksimal mungkin. Para hadirin dan juga kami ucapkan terima kasih kepada saudara Yasir, saudara Tommy yang selalu ikut mencari dana untuk kelangsungan pembangunan Musalla Sirajul Amin ini. Jadi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa-apa yang disumbangkan amal jariah pian semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi musalla ini tidak hanya ditempati orang sembahyang, tapi juga programnya ada kanak-kanak ngaji, ada juga punya majelis burdah Sirajul Amin, dan insyaallah kedepannya dikembangkan. Jadi para penyumbang tidur aja di rumahnya pahalanya mengalir. Jadi investasi akhirat sampean. Jadi nanti bisa dilanjutkan sumbangannya. Terima kasih. Mungkin sampai di sini sambutan dari panitia dan juga mewakili seluruh pengurus dari Musalla Sirajul Amin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah
kata sambutan yang baru saja disampaikan oleh Al-Ustaz Ali. Dan acara selanjutnya yaitu tibalah saatnya pada acara inti atau acara yang telah kita nanti-nantikan bersama, yaitu tausiah tunggal atau ceramah agama sekaligus peresmian Musholla Sirajul Amin yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Habib Musa bin Uthman As-Sagab. Maka kepada Yang Mulia kami ucapkan fa'alaika falyatafaddal mashkura. Anika permintaan dari Yang Mulia Al-Habib Musa bagi para bapak ataupun ibu-ibu yang merokok untuk sementara dimatikan. Sekali lagi kepada para bapak ataupun para ibu yang biasa merokok untuk sementara selama acara ini dilaksanakan untuk dimatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu waqtada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-qa'im bihuquqillah ما ضاقت الله وفرجها الله رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق النبي وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para habaib yang bersama-sama kita muliakan, yang kita cintai, wabil khusus Al-Habib Baghir bin Syarif Ali Al-Aidrus, Wal-Habib Aidrus bin Umar Al-Aidrus, Wal-Habib Salim bin Muhammad Nunci Al-Kaf, dan juga kepada para habaib, para syaraib. Mudah-mudahan dengan keberadaan para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini kita menghadiri Maulid Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus peresmian musalla yang telah diberi nama Sirajul Amin. Mudah-mudahan dengan keberkahan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahkan kebaikan, menambahkan keberkahan, menambahkan daripada tingkatan nilai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah musalla Sirajul Amin yang insyaallah sudah menjadikan tempat tinggalnya, menjadikan rumahnya sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dijadikannya satu musalla tiada lain untuk bersama-sama kita saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita jadikan nilai ibadah kita untuk selalu bersama-sama berjamaah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan musalla satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
daripada Gang Al-Amin sesuai dengan namanya diambil daripada Sirajul Amin. Mudah-mudahan jujur keadaan zahir kita dan jujur keadaan batin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para tetuha kampung, Kelayan, wabil khusus daripada Gang Al-Amin. Tidaklah kita hadir ayyuhal ikhwan pada malam hari ini kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan betul-betul di dalam hati kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang hadir maulid hanya sekedar mencari nama. Karena orang banyak hadir maulid Nabi hanya sekedar mencari jabatan. Banyak orang hadir maulid Nabi hanya sekedar mencari popularitas. Banyak hadir maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan hanya panggung untuk rami-ramian. La, tapi hadirlah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentauladani dan mencintai Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai para aulia wal aslab mengajarkan apabila datang mahallul qiyam, apabila datang di tengah-tengah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mahallul qiyam, maka mintalah kata para aulia Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengajarkan, pejamkan matamu, pejamkan batinmu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mahallul qiyam mengucapkan ya Nabi salam alaika, beri syafaat kami ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Ketika dia mengucapkan ya Nabi salam alaika, akui ulun menjadi umat pian ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan ya Nabi salam alaika ketika asrakal mahallul qiyam, berikan mata ini agar mampu pantas memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepas 3 permintaan ini, minta syafaat, minta akui menjadi umat Nabi Muhammad, dan yang terakhir terus meminta agar bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kada mudah ayyuhal ikhwan. Tentu tidak mudah orang yang dijadikan daripada min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak mudah menjadi orang yang diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pula tidak mudah bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ayyuhal ikhwan, pulang dari majlis malam hari ini, bulik satu persatu ke rumah kita, ganang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terapkan di dalam kehidupan kita, kita ambil pelajaran, kita jadikan aspek di dalam kehidupan kita bahwa tidak ada seseorang pun membuat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di masjid, baik itu di musalla, baik itu di majelis ta'lim, baik itu di rumah, sebenarnya bukan milik perorangan, sebenarnya bukan milik perusahaan, bukan milik partai, akan tetapi tibanya bulan Maulid Nabi Muhammad yang mana orang-orang ramai membuat acara Maulid Nabi tadi di masjid, di musalla, di majlis, di rumah, pada hakikatnya itu adalah miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membuat maulid beliau sendiri. Ayyuhal ikhwan, yang pantas sebenarnya membuat maulid Nabi Muhammad beliau sendiri yang membuat acara kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa ayyuhal ikhwan? Karena lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lihat para malaikat bergemuruh. Datangnya lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu diturunkan Nabiullah Adam, diturunkan para anbiya wal mursalin, diturunkan para malaikatus sama, diturunkan berbagai macam malaikat, diturunkan arwah-arwah suci, bahkan seorang nabi yang hidup pun seperti
bimiladin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang semacam kita ini hadir sebenarnya kada pantas ayyuhal ikhwan. Yang pantas membuat acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hadir ketika itu siapa yang melahirkan? Sayyidatuna Aminah binti Wahab. Wanita mulia dan agung. Sudah tahu tanda-tandanya, ada nur cahaya yang kakeknya sendiri melihat ada cahaya yang keluar dari rumahnya Sayyidah Aminah. Siapa gerangan itu? Tanda-tanda kekasih Allah Subhanahu wa taala dimazharkan di alam semesta. Yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi wan Nasara. Inilah kemungkinan nurnya Allah Subhanahu wa taala telah ditampakkan di muka bumi. Jadi sekali lagi ayyuhal ikhwan, perlu yang namanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal di mana kelahirannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kita mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu yang namanya kita mengenal risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membuat acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita mengetahui apa-apa hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya saja khususnya tentang masalah salat yang perlu kita jaga. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pusing terhadap umatnya, maka beliau langsung memanggil Bilal, Arinah, ya Bilal, tolong gembirakan aku wahai Bilal. Nabi SAW meminta kepada sahabatnya Bilal ibn Rabah, Arihna ya Bilal, gembirakan aku, kata Rasulullah SAW, wahai Bilal. Dengan apa? Dengan suara indah, kumandangkan daripada azannya dengan suara Sayyidina Bilal ibn Rabah. Sampai Nabi SAW bersabda, apabila umatku ingin menyejukkan pandanganku, maka mereka melaksanakan salat. Sampai Nabi SAW sendiri beliau bersabda, as-salatu sirajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajul mu'min. Mi'rajnya seorang mukmin naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah diadakan di kampung ini sirajul amin, musalla. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian ingin menyenangkan aku, salat. Bahkan dikatakan salat akan menghantarkan sila hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di situ nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyaksikan bukan hanya salawatnya tapi salatnya. Orang suka salawat jangan lupa salat. Salat itu adalah akarnya. Ibarat pohon kelapa itu adalah akarnya. Buah kelapanya yaitu salawat. Jadi tidak mungkin salawat akan berbuah tanpa ada akarnya. Jadi salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin. Ini cara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan oleh al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, bahwasanya seseorang mukmin apabila dia tidak salat, dia tidak melaksanakan arkanul Islam yang kedua, yaitu as-salah, maka seakan-akan dia hidup berjalan tanpa memiliki kepala ayyuhal ikhwan. Jadi kalau orang dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, orang tidak salat seperti orang yang hidup tanpa memiliki kepala. Tidak lain mereka adalah bangsa jin. Tidak lain mereka seperti bangsa orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pentingnya salat. Alhamdulillah sekali lagi, mudah-mudahan bisa kita semua memakmurkan ibadah kita kepada Allah dari tempat-tempat masjid, khususnya musalla Sirajul Amin, insya Allah, amin ya rabbal. Wahakadha ayyul ikhwan, kita mengenal bagaimana sifat-sifat syariat daripada yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa saja
akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di mana beliau diwafatkan, apa saja wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam diadakan. Di antara semua ini adalah bentuk keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Asy-Syaraful Amjad fi wujubi mahabbati Sayyidina Muhammad diterangkan di dalam kitab tersebut bahwasanya kita wajib mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di situ diterangkan ayyuhal ikhwan, di antara mahabbah war ridha, bagaimana menimbulkan keimanan kita ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada yang namanya cinta. Tentu ada yang namanya pengenalan. Dari mana? Dari mana hal itu semua? Tidak lain dan tidak bukan kita mempelajari apa saja syariat Nabi Muhammad. Apa saja hukum-hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan bagaimana musuh sekalipun Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita wajib mempelajarinya. Sehingga kita menambahkan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat orang-orang yang bagaimana cerita begitu banyak kita mendengarkan menceritakan bagaimana kecintaan para aulia Allah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mencintai kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu tentu tadi tidak mudah. Mendapatkan syafaat Rasulullah, diakui sebagai umat Rasulullah, bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau sahal ya akhina. Tidak mudah, sekali lagi kada mudah. Yang pertama, kita harus melatih yang namanya nafsu kita. Tentu nafsu inilah yang akan membawa kita untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan. Bagaimana yang namanya nafsu? Sebab orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hawa nafsunya terlebih dahulu. Orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh daripada keinginannya sehingga dia mengikuti apa saja yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha min alamatil mahabbah war ridhaan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda orang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah terlintas di hatinya bercampur sedikit pun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali 100% di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita cinta kepada anak istri kita. Naam, kita cinta kepada orang tua kita. Kita cinta kepada sanak pemilik kita. Namun ingat ayuhal ikhwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah satu kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalian menjadikanku lebih mencintai daripada orang tuamu sendiri, lebih daripada mencintai anakmu sendiri, lebih mencintai daripada istrimu sendiri, dan semua pun, siapapun, sehingga kalian menjadikanku lebih daripada segala-galanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita cinta lawan anak, harus kita cinta, tapi cinta karena Allah dan Rasul. Jangan kita cinta anak melupakan Rasul. Kita cinta istri, kadakawa ulun hadir karena ada anak. Niatkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada bahkan orang suka hadir majelis. Bahkan ada orang suka yang namanya sholat jamaah. Ketika dia sudah berumah tangga, jarang dia sholat berjamaah. Jarang dia maulidan. Jarang dia membaca burdah di majelis burdahan. Kenapa? Karena dia memasukkan cintanya keliru. Dia seakan-akan perhatian kepada orang yang dia wajib nafkahi. Padahal Nabi SAW lebih wajib kita cintai. Jadi kita cinta kepada orang tua, kita cinta kepada anak istri karena Rasul SAW.
Bagaimana kita kalau sudah cinta kepada anak dan istri karena Rasulullah, maka akan berkah rumah tangganya. Maka akan selamat rumah tangganya. Itulah kita sekalian, ayyuhal ikhwan, menjadikan Rasulullah SAW lebih dari segala-galanya. Lebih dari segala-galanya, walaupun tidak mudah dilakukan. Perlu yang namanya latihan, kata Al-Imam Ghazali, yang barusan kami sampaikan ada 3. Melatih nafsu ada 3 caranya. Yang pertama tentunya man'us syahwat. Man'us syahwat itu tentunya ialah mencegah keinginan syahwat itu sendiri. Kita ketujuh yang namanya beramian. Kita ketujuh senang yang namanya kumpul-kumpul yang tidak ada faedahnya. Ganti perkumpulan tersebut. Yang tidak ada faedahnya, cari tunggal gamatan ada faedahnya, kita duduk. Seperti malam ini Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat pertama kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Man'us syahwat itu sendiri apabila bisa mencegah keinginan, mencegah kemauannya sendiri, maka dia akan pasti bisa mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang, makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala merubah nasib seorang kaum kecuali dirinya terlebih dahulu merubah keadaannya. Jadi kita sendiri, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu? Allah Maha mampu. Apakah Allah kadang sanggup merubah keadaan kita? Allah sanggup. Namun menjadikan barometer tolak ukur kita bagaimana himmah kita, kekuatan kita, mujahadah kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolak ukurnya seperti itu. Yang kedua kata Al-Imam Ghazali, orang yang ingin dekat kepada Allah, orang yang ingin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi'lut ta'at minas tsaqil. Yaitu melakukan ketaatan, melakukan ibadah yang berat. Melaksanakan ibadah yang berat. Ini cara orang yang dekat kepada Allah dan Rasulullah. Kebanyakan kita ini hendak ibadah yang ringan-ringan. Ibadah yang simpel-simpel. Sama tadi disinggung tadi oleh Ustadz Ali. Ada orang kadahakun begawi musalla, kadahakun umpat membangun musalla. Paling kada apa yang bisa membaratinya? Hartanya paling tidak. Ada gantinya. Jadi jangan melihat ada satu musalla yang kita ada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1, 2 orang sudah tidak bisa menutupi, kita niat melebihi, mudah-mudahan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah melebihkan kebaikan lawan ulun. Jadi dipaksa, kata Imam Ghazali itu orang hendak menahan, menghancurkan hawa nafsunya itu harus melakukan ibadah yang berat-berat. Makanya kalau orang wayah ini hendak minta amalan itu yang ringan-ringan. Hendak minta amalan sholawat yang ringan-ringan. Nah, tadi ditegur tadi, sebenarnya ini wajib ulun sampaikan. Walaupun kebiasaan, tadi ada satu Habib. Satu Habib mengatakan apakah ini langsung doa. Kalau bisa maulid akan datang jangan dihilangkan 2 fasal. Ketika asyraqal baca apa? Fahina sama walagadid tasofa baru doa. Karena ini adalah intinya jantungnya maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jangan sampai kita mengurangi barokah, mengurangi kemanfaatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sekiranya capek-capek Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengutarakan isi cinta beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita potong. Naam, kita tidak mengerti soal itu, tidak paham yang sebelumnya, karena apa kita perbaiki ayyuhal ikhwah. Insya Allah. Jadi kata Imam Ghazali harus orang yang melakukan memecah syahwatnya tadi harus melakukan ibadah yang sekiranya yang berat. Beb, ulun mau baca sholawat, beb, sholawatnya agak panjang, beb. Nah itu yang bagus, jangan sholawat, beb, ulun minta sholawat yang handap tapi fadilahnya yang ganal, beb. Nah ini sekarang ini.
Salawatnya pendek, fadilatnya ganal. Baca salawat 1000 kali. 100 dulu dipancing. Baru 1000 kali. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fil yawm 1000 marrah." Barang siapa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepadaku 1000 kali setiap hari, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Kada meninggal umatku tadi yang baca solawat kepadaku 1000 kali setiap hari, kada meninggal dia kecuali sebelum meninggal inya ditampakkan oleh Allah melihat tempat duduknya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nah, coba bayangkan kita malam ini kita baca salawat 100 kali. Karena pertengahan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bisa 1000 kali. Coba. Karena nafsu ini diibaratkan seperti keledai. Dikatakan seperti keledai. Keledai itu kalau kada diandaki barang barat-barat, inya kada bakal maasi lawan petuanannya. Inya akan marah semau keledai tadi yang ia mau. Tapi kalau keledai tadi ditimpa di badannya tadi sesuatu barang dagangan yang berat, keledai tadi akan nurut, akan taat kepada majikannya. Begitulah nafsu kita. Kalau ditindihi sesuatu yang berat, maka kita akan insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan seperti bayi yang sedang menyusu kepada ibunya, apabila tidak disapih maka terus menerus bahkan sampai muntah bayi tadi. Soalnya bayi ini tidak berpikir, tidak punya akal. Tinggal orang tuanya tadi mendidik bagaimana cara minum yang benar. Begitulah nafsu ayyuhal ikhwan. Lihat Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah, ayah daripada Sayyidina Syekh Abdul Rahman As-Segab, datuk para habaib. Beliau melatih nafsunya, beliau melatih. Ketika beliau menahan nafsunya, ketika itu beliau ingin menghempaskan daripada keadaan yang ingat, yang nyaman-nyaman, yang enak-enak. Beliau sholat, dikatakan Sayyidina Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah, sholat subuh pakai wudu sholat isya. Al-Habib Muhammad Maulad Dawilah, ini cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholat subuh pakai sholat wudu isya. Sholat subuh jam berapa? Jam 5 subuh. Sholat isya jam berapa? Jam 8. Hitung mulai jam 8 sampai jam 5. Menahan wudunya, tidak makan, tidak tidur dan tidak lain sebagainya. Melatih hawa nafsunya semata-mata apa? Ingin mengikat hatinya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita dengar cerita-cerita orang-orang saleh. Siapa di antaranya? Di antaranya sosok Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wal Imam Nawawi. Beliau menuntut ilmu sampai meninggalkan tidur, meninggalkan kelezatan, meninggalkan sanak famili demi untuk mencari ridha Allah dan menyebarluaskan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan ayyuhal ikhwan, para ulama, para salihun itu sudah lelah menuntut ilmu, itu sudah lelah. Para ulama-ulama, para kiai-kiai, contoh Kiai Khalil Bangkalan, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebut saja siapa itu. Beliau nuntut ilmu sampai ke Mekah. Beliau nuntut ilmu sampai ke Hadramut. Bulik apa? Nyaman. Bulik apa kayak raja? La. Mereka pulang dari tempat mereka belajar, mereka masuk ke kampung-kampung. Mereka masuk ke daerah-daerah, bahkan di tempat orang yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kada pernah sholat dahinya. Mereka masuki. Kenapa? Karena ini adalah ajaran Nabi Muhammad SAW yang mana Nabi SAW dulu mengajak manusia untuk mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menuntut ilmunya aja sudah puluhan tahun. Belum lagi menyebarluaskan ilmu. Belum ibadahnya. Belum mengarang kitabnya. Belum menyusun amaliyahnya. Tidak ada waktu kecuali karena Allah dan Nabi Muhammad SAW. Mereka latih hawa nafsunya semenjak kecil, ayyuhal ikhwah. Semenjak muda mereka berlelah-lelah, mujahadah melawan hawa nafsunya. Belum lagi sebagai cucu Nabi Muhammad SAW seperti Imam Ali Zainal Abidin. Meniru datunya sholat.
sampai dikatakan walaupun ada pemahaman dari guru kami Sayyidil Habib Abdurrahman As-Segaf, hati-hati memahami Rasul sallallahu alaihi wasallam salat begitu banyak sampai kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah. Itu ada pembahasannya. Hati-hati kalau berbicara tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun secara pemahaman yang mudahnya kita memahami Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau salat saking banyaknya sampai bengkak katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kaki beliau. Sebab ada ulama yang mengatakan tidak mungkin mengurangi kesempurnaan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pembahasannya. Ada yang mengatakan ketika itu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat atau istrinya bengkak, dalam arti bukan bengkak, tetapi begitu penuhnya cahaya, begitu penuhnya kebaikan sampai mengelilingi di antara kaki Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan ada bayangan bengkak. Padahal itu kata para ulama yang takut. Apa? Yang takut diantaranya kada hendak merendahkan nilai keindahan kesempurnaan Sayyidul Wujud Habibuna Muhammad SAW. Tapi untuk umat supaya mudah memahami seakan-akan bengkak kaki Nabi karena beliau seringnya beribadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa cucu Nabi yang niru? Al-Imam Ali Zainal Abidin. 1000 rakaat. Ya Allah, cucu-cucunya seperti kami aja. Kami salat tahajud aja sudah malasnya luar biasa. Namun kami sebagai Ahlul Bait dituntut mengikuti datu-datu kami. Makanya Habib ini kada mudah. Kalau berlaku salah dapat 2 dosa. Kalau melakukan kebaikan dapat 2 katanya pahala. Kada mudah. Kami lebih dituntut oleh datu-datu kami mengikuti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan sama-sama kami juga lawan pian berataan. Mudah-mudahan kita sama-sama menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW dan mengikuti Rasulullah SAW dan mengekang hawa nafsu kita bisa bermujahadah sehingga dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma. Itu yang kedua, ayyuhal ikhwan, orang yang ingin dekat kepada Allah harus mengekang nafsunya. Apa tadi? Mencegah nafsu itu sendiri. Yang kedua, melakukan ibadah yang berat. Yang ketiga, perlu yang namanya bimbingan seorang guru. Perlu yang namanya menuntut ilmu yang dituntun oleh seorang alimun syaikhun agar tidak salah. Apakah itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat, apakah dari nafsunya, nanti kita kada tahu. Makanya perlu nuntut ilmu. Perlu belajar kepada seorang habaib. Perlu belajar kepada orang yang ada sambung kepada habaib. Walaupun itu kiai, tapi dia punya sanad sampai ke Ahlul Bait Nabi SAW ila Rasulullah SAW. Maka yakinlah ketika dia sudah, kata Imam Ghazali, melewati 3 hal keadaan ini, maka dia akan dekat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani, ulun tutup dengan satu cerita sahabat Nabi SAW. Begitu himmahnya, kuatnya pengorbanan cinta kepada Nabi SAW. Yang bernama sahabat Nabi Amr bin Jamuh. Kebetulan ulun ada punya kitabnya itu. Banyak sebenarnya yang hendak ulun ceritakan. Ar-Rasul fi qulubi ashabi. Bagaimana para sahabat Nabi menjadikan Nabi itu ada di hati mereka. Jadi sahabat zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya banyak sahabat Nabi yang begitu luar biasa pengorbanan cintanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sahabat Nabi Amr bin Jamuh. Maaf, sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh ini adalah sahabat yang pincang. Sahabat Nabi yang pincang. Jadi sahabat Nabi Amr bin Jamuh ini ketika mendengar Rasulullah SAW perang, hendak benar perang lawan Nabi, tapi ditangati anak bininya. Tapi dilarang oleh anak istrinya. Amr bin Jamuh, suamiku, engkau tidak akan mampu perang bersama Rasulullah SAW karena engkau cacat. Karena engkau berjalan aja sudah tertatih-tatih, apalagi engkau berlari. Apalagi engkau nanti dikejar musuh. Diurungkan hati oleh Amr bin Jamuh. Kemudian tibalah lagi peperangan yang akan datang. Mendengar sahabat ini Amr bin Jamuh, Rasulullah SAW mengajak sahabat-sahabatnya
untuk berperang jihad fisabilillah, sehingga Ammar bin Jamuh merasa beliau tidak ikut, merasa beliau seakan-akan jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada anak istrinya, izinkan aku untuk ikut kepada Rasulullah SAW berperang, wahai istriku. Kata istrinya, Ammar bin Jamuh, sekali lagi sadar diri. Engkau itu cacat, engkau itu tidak bisa berjalan tertati-tati. Bagaimana engkau bisa mampu nanti membawa senjata? Diurungkan lagi niatnya untuk perang bersama Rasulullah SAW. Yang akhirnya yang ketiga, ayyuhal ikhwan, hati sahabat Ammar bin Jamuh tidak bisa lagi menahan, tidak ingin jauh, bahkan dia rela mati bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan di hatinya tidak ingin Rasulullah SAW sedikit pun melihat Nabi terluka di medan peperangan. Ini arti mahabbah, ini arti cinta. Ketika mendengar sahabat Ammar bin Jamuh peperangan yang ketiga, maka dia tidak meminta izin lagi kepada istrinya, kepada anaknya. Langsung sahabat Ammar bin Jamuh menemui Rasulullah SAW. Idzan li ya Rasulullah, al-jihad ma'aka ya Rasul. Apakah pian mengizinkan ulun ya Rasulullah, ulun handuk umpat jihad ya Rasulullah. Ulun sudah 2 kali ditangkati anak bini ulun ya Rasulullah. Ulun biar mati ya Rasulullah. Asal jangan pian terluka apalagi wafat ya Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, siapkan pakaianmu, siapkan alat peperanganmu, ikut denganku wahai Ammar bin Jamuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh sahabat Ammar bin Jamuh ini ke rumahnya, kada tahu-tahu lawan anak bininya, memakai kenaan pakaian besi, baju besi, membawa senjata, membawa pedang. Terheran-heran istri dan anaknya, suamiku, ayahku, mau kemana engkau memakai pakaian perang ini? Aku sudah diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jihad bersamanya. Maka kata anak dan istrinya, wallahi tidaklah aku melihat suamiku dan tidaklah kata anaknya melihat ayahku ketika keluar dari rumah seakan-akan dia tegak hilang penyakit pincangnya, ketika itu dia bersemangat menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang normal. Jadi orang punya penyakit, orang bagaimanapun memiliki sesuatu kelemahan, tapi himmahnya dengan Rasulullah SAW, Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala angkat apa yang ia rasakan susah tadi. Karena apa? Karena himmahnya bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada kita di hati kita cinta kepada Nabi Muhammad. Anak kita cinta kepada Nabi Muhammad. Istri kita cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diperbaiki keadaan iman dan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik zahir kita maupun batin kita. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjalankan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan paling tidak kita membaca salawat sallallahu alaihi wasallam ada setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita 100 kali, lebih banyak lebih baik lagi. Artinya tidak lepas napas kita adalah oksigen kita kepada Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat nanti kelak di hari kiamat. Bahkan kita meminta syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita wafat, kita hidup di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan kita sebelum wafat, ya Rabb, bersihkanlah mata kami ini ya Rabb, sehingga kami melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balik sayyidana wa filana ya wasi'al karami واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقام
Kita niatkan baca Fatihah untuk orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa barakatil Habib Ali ala hadiniha wa ala kulli salihah wa ila hadratil Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Juga kita niatkan pula kepada guru kita, habaib kita, Allah Subhanahu wa taala berikan sehat wal afiat zahir wal batin ala hadinihi wa ala kulli salih wa ila hadratil Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terakhir kita niatkan orang tua kita yang sudah mendahului kita, yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburannya taman daripada taman surga, mendapatkan rahmat ampunan Allah, serta mudah-mudahan ya Allah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang tua kami yang sudah wafat ala hadini wa ala kulli salih wa ila hadratil Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir sekali lagi kita niatkan, kita resmikan musalla pada malam hari ini, musalla Sirajul Amin dengan bismillahirrahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama bunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masajid wal musallaya kama nawa ashabun Nabi wa ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam bina'ul musalla wal masajid wa ila hadratil Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurun katsira jazakumullah aqulu lakum asallahu ayyafa bil mustami'in wal mustami'at fi hayatina al-yaumiyah. Terima kasih kami sampaikan kepada yang mulia Al-Habib Musa bin Uthman As-Sagab yang telah memberikan ilmu pada kita sekalian dengan besar harapan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk acara yang terakhir yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Habib Idrus bin Umar Al-Idrus, maka kepada yang mulia kami ucapkan fa'alaika falyatafaddal mashkura. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anqilna muslimin asy-syaqwa ila sa'adah wa lana al-jannah wa nadab ila rahmah wa min ad-dunub ila al-maghfirah wa min al-isaa ila al-ihsan min al-khawf ila al-aman min al-faqr ila al-ghina wa min al-dhul ila al-izz wa min al-ihanah al-karamah wa min al-dhiq ila as-sa'ah min asy-syarr ila al-khair wa min al-'usri ila al-yusri wa min al-idbar ila al-iqbal wa min as-sukmi ila as-sihha min asy-syuhd ila ar-ridha ومن الغفلة إلى الإبادة من الفترة إلى الاجتهاد من الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة من الجهل إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى الأعمال بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى ذلك المشرب ذلك بالنظر لوجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن الرحيم يا ذا الجلال الإكرام يا ذا المواهب العظام. نستغفر الله العظيم الذي لا الحي القيوم ونتوب إليك. الله نسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك والصدق بك ونجاة من سواك.
إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين نسألك تأهلا بك باستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة الفقه والدين شرفا يبقى ويتعبد لا يشب تكبر ولا أطون ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد